Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di podcast Wong Tulus di episode yang keempat ini. Semoga teman-teman tetap tidak bosan untuk menonton podcast saya ini, meskipun masih amburadul ya, karena ini masih podcast baru pertama. Saya mengerjain tugas perintah dari seorang guru begitu. Jadi di podcast yang berikut podcast ini akan membahas tentang korelasi illah dan syuzuz dalam ilmu hadis begitu. Jadi ketika kita menelaah suatu hadis, ulama tidak hanya mengandalkan sanad yang terlihat kuat di permukaan, ada juga banyak aspek yang tersembunyi yang harus diperiksa. Dan disinilah peran illah dan syuzuz menjadi sangat penting begitu. Illah seringkali berhubungan dengan masalah tersembunyi yang dalam sanadnya, mata rantai sanadnya, periwayatannya atau matan hadisnya yang dapat membuat sebuah riwayat menjadi kurang dapat diterima. Di sisi lain, syuzuz juga merujuk pada keadaan di mana hadis yang diriwayatkan menyimpang dari riwayat lain yang lebih kuat atau lebih banyak periwayatnya. Kedua elemen ini adalah merupakan barisan dalam proses kritik hadis, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mencari atau mengidentifikasi kejanggalan atau kelemahan suatu hadis. Sedangkan korelasi antara illah dan syuzuz ini terlihat jelas dalam proses penyelidikan hadis, pendetektifan hadis. Sebuah hadis yang dianggap memiliki syuzuz seringkali ditemukan juga memiliki suatu cacat illah gitu. Misalnya, jika seseorang meriwayatkan hadis yang berbeda dengan mayoritas riwayat dari riwayat yang lain yang lebih sikoh, lebih kuat, lebih terpercaya, maka kejanggalan tersebut yang dianggap sebagai bagian dari syuzuz. Makanya nanti di tafarrud rawi itu adalah ada istilahnya perbandingan. Istilahnya kalau di mukhtalifil hadis itu adalah tarjih, tarjih. Jadi kita telusuri perawinya mana yang lebih unggul, itu adalah hadis yang lebih kuat begitu. Namun mengapa periwayat itu menyampaikan riwayat yang berbeda? Inilah yang dikupas lebih dalam oleh ilmu illah. Bisa jadi penyimpangan itu terjadi karena kelemahan sebuah hafalan, kekeliruan dalam memahami konteks hadis tersebut. Dalam hal ini, syuzuz sangat membantu mengidentifikasi masalahnya, sementara ilmu illah ini menggali akar permasalahan dari hadis tersebut. Pemahaman tentang korelasi antara illah dan syuzuz ini menunjukkan betapa telitinya metode mengkritik hadis yang dikembangkan oleh para ulama. Mereka tidak hanya menilai hadis ini secara tekstual saja. Karena kalau dalam ilmu ma'anil hadis itu jelaskan, kalau kita meneliti suatu hadis maka ada 3 poin: tekstual, kontekstual, dejeksionalis. Ya. Jadi, tetapi juga di sini menghubungkan juga berbagai aspek yang dalam sanad dan matan untuk memastikan kebenaran sebuah riwayat tersebut. Dalam sejarah kritik hadis, ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, hingga Imam Ad-Darqutni itu telah memanfaatkan sinergi antara dua konsep ini untuk membangun standar ketelitian hadis yang tinggi. Mereka memastikan bahwa hadis yang diterima oleh umat Islam itu benar-benar bebas dari kejanggalan dan juga kelemahan yang tersembunyi. Nah, mungkin isi podcast yang ini cuman ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak karena keterbatasan pemikiran saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.